Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Pasti sehat semua kan? Nah, di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai penaklukan kota Mekah atau Fathul Mekah. Kemudian, di akhir pembelajaran, seperti biasa, kita akan mengerjakan latihan. Namun, latihan kali ini agak berbeda dari yang biasanya loh. Jadi, simak baik-baik dan ingat poin-poinnya ya. Nah, ini adalah keadaan kota Mekah pada hari ini. Sangat indah dan telah mengalami beberapa kali renovasi sampai hari ini. Setiap tahunnya, banyak umat muslim yang datang dari berbagai belahan dunia untuk beribadah di sini. Namun, jauh sebelum keadaan Mekah seperti ini, ada peristiwa penting yang telah dilalui oleh Rasul dan umatnya, yaitu Fathul Mekah. Terjadinya Fathul Makkah tidak lepas dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah, yaitu tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bakar menyatakan diri kesetiaannya kepada kaum kafir Quraisy dan suku Khuza'ah menyatakan diri untuk bergabung dengan kaum muslim di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakar dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. Peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama, dan mereka mengadukan peristiwa itu pada Rasulullah dan meminta bantuan pasukan untuk menyerang pasukan Bani Bakar. Atas aduan tersebut, Rasul pun mengirimkan pasukan dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan. Yang pertama, orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar. Yang kedua, orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. Atau, orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Dari usulan tersebut, maka usulan yang dipilih adalah pilihan ketiga. Untuk itu, Rasul menyiapkan pasukan besar. Melihat hal itu, Abu Sufyan menyesal dengan pilihannya. Dalam waktu singkat, Rasul berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan yang sebelumnya telah dirahasiakan. Berita itu kemudian tersebar ketika salah seorang muhajirin bernama Hatib bin Abi Batlahah mengirimkan surat pada keluarganya yang berada di Mekah. Tujuan mengumpulkan pasukan adalah hanya untuk menakut-nakuti mereka, memberikan peringatan, dan penjelasan pada orang kafir bahwa orang Islam sudah berkembang. Rasul membagi pasukannya pada 4 bagian, dan akibatnya orang kafir tidak mampu melawan kekuatan umat Islam. Selanjutnya adalah faktor keberhasilan Fathul Makkah. Yang pertama adalah sikap simpatik dari umat Islam, yang kedua menggunakan pengaruh Abu Sufyan, dan yang ketiga adalah perdamaian. Sikap simpatik. Sikap simpatik yang ditunjukkan pasukan Islam membuat penaklukan berjalan tanpa pertumpahan darah. Dalam prosesnya, Rasul melakukan tindakan yang amat bijaksana, yaitu meminta para sahabat untuk tidak merusak dan mengotori kota Mekah dengan peperangan. Kedatangan kaum muslimin digunakan untuk memberi peringatan bahwa umat Islam kini telah bangkit dan siap menghancurkan tradisi jahiliyah. Yang kedua adalah pengaruh Abu Sufyan. Sebelum masuk kota Mekah, Rasul memerintahkan sahabat untuk berkemah di sekitarnya untuk menyiapkan perencanaan dengan matang. Dalam kesempatan ini, Abu Sufyan mendatangi perkemahan Rasul dan menyatakan diri masuk Islam. Oleh karena ia adalah seorang yang senang berbangga dan dipuji, maka Rasul pun menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan upaya sementara kaum musyrik melawan Rasul untuk menjaga pertumpahan darah. Melihat pasukan Islam yang datang sangat banyak, orang kafir tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka beranggapan kaum muslim akan balas dendam. Namun, ketakutan itu tidak berarti apa-apa karena rombongan tersebut datang tidak menunjukkan perlawanan. Setelah berhasil masuk, Rasul memerintahkan kaum muslim untuk membersihkan berhala yang ada di Ka'bah dan barulah ia masuk. Dalam kesempatan itu juga, Rasul memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Setelah penaklukan itu, masyarakat pun berbondong-bondong untuk memeluk Islam. Nah, yang terakhir adalah Haji Wada. Haji Wada merupakan haji yang dilakukan oleh Nabi pada tahun 10 Hijriah. Dinamakan seperti itu karena pada haji tersebut, Nabi berpamitan dengan kaum muslim dan menyatakan bahwa siapa tahu aku tidak dapat lagi bertemu denganmu semua setelah tahun ini. Rasul mendorong umat muslim untuk haji guna menunjukkan bagaimana cara haji yang sebenarnya sesuai dengan ajaran Islam. Haji Rasul ini selain dikatakan sebagai haji wada juga disebut dengan haji hajat al-Islam karena ini adalah haji Nabi yang pertama dan yang terakhir. Yang kedua adalah hajat al-balagh atau haji penyampaian
Karena di dalam khutbah Nabi ketika itu, salah satu yang beliau tanyakan adalah apakah aku telah menyampaikan, yaitu ajaran Islam. Jawaban ini beliau inginkan untuk menjadi saksi di hari kiamat bahwa beliau telah menyampaikan ajaran Islam. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai Fathul Mekah. Sekarang mari kita latihan. Silahkan diklik link yang ada di layarmu, kemudian kamu akan langsung berada pada soal tersebut. Nah, ini adalah bentuk latihan kita, yaitu find the match. Dan mari kita mulakan. Nah, di sini ada beberapa opsi. Ada 5 soal nantinya. Soal pertama, perjanjian yang diingkari oleh kaum musyrik dan ini yang mengakibatkan terjadinya Fathul Mekah adalah Hudaybiyah. Nama lain dari Haji Wada, Haji Abdullah. Orang yang masuk ke Islam sebelum terjadinya Fathul Mekah, Abu Sufyan. Nah, ini kita memiliki ada detik, nyawa, dan berapa betul. Nah, salah satu faktor keberhasilan Fathul Mekah adalah, ya coba kita salahkan. Nah, dia berkurang, kemudian di skip soalnya. Nah, berarti nama lain dari penakluk kota Mekah, Fathul Mekah. Nah, soal yang salah tadi datang lagi. Nah, salah satu faktor keberhasilan Fathul Mekah itu dengan perdamaian. Nah, selanjutnya akan keluar skor. Ini skor 5 dalam waktu 1 menit 8 detik. Nah, di sini kita bisa melihat answer kita. Nah, ini dia. Yang salah tadi adalah jawaban nomor 4. Nah, demikian pembahasan materi kita tentang Fathul Mekah hari ini. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami materi yang telah kita bahas tadi. Untuk tugasnya di rumah, silakan cari di berbagai sumber tentang Fathul Mekah sebagai pelengkap pengetahuanmu. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.